Ini hari Jumat dan juga awal bulan baru 1 Oktober 2021. Kalian ngumpul lagi sama saya William Martanto di IG Live Finance Sekuritas Punch Reaction, dimana kita seperti biasanya akan membahas market pada pergerakan sesi 1 hari ini. Kalau ada sentimen, kira-kira sentimennya apa, dan prediksi sesi 2-nya bagaimana. Dan dengan tema kita trading strategi, kita akan bahas segala sesuatunya dari sisi teknikal dan price actionnya. Setelah itu, untuk teman-teman yang punya saham yang mau tanyakan, silahkan dituliskan pada kolom komentar seperti yang sudah muncul beberapa ini. Dan kita akan bahas sampai pada pukul 12.30 siang nanti. Oke, turun ya, 0,8% alias berapa nih? 50,81 poin. Padahal di day teknikal kita bilangnya mixed cenderung menguat, tapi ya memang udah menguat ya, karena saya udah nggak bisa bilang lagi HSG konsolidasi, kan 6172 udah lewat. Dan karena penutupannya ini sesi satu ini aja tutupnya 6236, so kayak nggak bisa bilang IHSG kita downtrend, buktinya lewat resistennya kan, susah gampang kan. Jadi pemberi ulasan pasar itu gimana ya, kita bilang mix cenderung menguat, tapi kalau endingnya merah walaupun levelnya lebih tinggi dari kemarin, orang tetap bilangnya itu turun, ya nggak apa-apa sih. Nah, nilai transaksi pada hari ini 7,9 triliun. Ini lumayan besar termasuknya. Dan sektor yang mendominasi hari ini ada properti dan infrastruktur. Sisanya indeks yang gabung-gabungan ya. Ada SM Infra 18, saya bahkan nggak pernah tahu itu saham apa aja isinya. Sedangkan yang turun indeks tekno, indeks siklus, sektor-sektor siklikal. Itu turunnya juga nggak seberapa ya. Overall sih saya kira ini nggak jadi data-data ini tidak bisa memberikan kesimpulan yang cukup banyak, karena kalau kita review sedikit pergerakan market kemarin ngegap sampai 6286 ya kalau nggak salah ya. Oh iya kan 50 poin turunnya. Itu diangkatnya juga karena ada BBCA yang naik 6%, dan saat ini BBCA turun 3% ya, cuma ngebalikin doang gitu loh. Jadi yang bikin naik sekarang yang bikin turun. Ya itu kondisi yang sangat wajar. Memang IHSG kan juga kayak gitu, saham kita kan selalu gitu. Kalau naik udah signifikan akan di pullback gitu ya, dibikin koreksi sehat kalau dalam bahasa analisnya. Makanya kayak pattern-pattern tertentu dalam teknikal seringkali nggak berfungsi. Kayak misalnya three white soldier itu bisa jadi indikasi profit taking kalau di sini. Kalau di luar negeri itu indikasi bullish continuation. Ya itu kurang lebih gambarannya sih. Nah, nilai 7T ini apakah menunjukkan sesuatu yang buruk? Saya kira enggak ya, karena kalau kita lihat pelemahan IHSG jauh lebih enak dilihat dibandingkan dengan bursa-bursa Asia saat hari ini. Sebenarnya IHSG udah nggak bisa diukur pakai bursa Asia atau Dow lagi sih, udah nggak ketemu banget. Dow aja udah turun mau 2000 poin kan, dari 35.000 jadi 33.000 sekian. Ya IHSG malah mulai breakout dari fase konsolidasi. Kalau menurut saya tahun sideways sudah mau berakhir dan kita udah mulai masuk window dressing. Jadi kalau ada pelemahan masih dengan IHSG masih di atas 6172, sebaiknya dimanfaatkan. Buy on weakness masih dikasih, berarti kan daripada nguber-nguber ke atas kan sayang banget. Nah, untuk indeks sektoral nggak ada yang perlu dilihat, nggak menarik. Kita lihat aja dari sisi foreign-nya dulu. Kalau katanya kan foreign itu bisa ngasihin indikator yang bagus. Jadi kalau misalnya kayak kemarin HSG sideways, foreign-nya buy mulu, harusnya kita ikutan seneng. Nah, pada sesi 1 ini walaupun turun, foreign-nya net buy nih 728,9 miliar. Tapi kembali lagi separuh dari net buy ini adalah di BBRI sebesar 402,8 miliar. BBRI adalah saham dengan net buy terbesar. Lalu ada Telkom, ASI, BBCA, dan WSKT. Nah, WSKT ya 15,56% naiknya, memimpin dari indeks properti. Karena sekarang indeks properti itu udah salah sih, indeks infrastruktur ternyata. Berarti indeks propertinya itu yang perumahan. Ya tapi tadi indeks infrastruktur juga naik sih. Ya ini berarti dari indeks infrastruktur WSKT, dan dia nopangnya cukup besar ya. Memang saham-saham konstruksi, walaupun kebetulan di sini WSKT yang di net buy asing, tapi yang lainnya tanpa net buy asing pun ikutan naik. Jadi seperti yang tadi ada ADI, PTPP juga masuk, Wika dan anak-anak usahanya, PPRE dan lain-lainnya.
Sedangkan yang ada penjualan nih di XCL turun 0,32%, lalu ABMM tapi naik 4,16%. Disusul juga Unilever dengan penurunan 2,53%, lalu DMMX turun 3,94%. DMMX ini kayak perubahannya agak drastis ya, karena tadi highest-nya itu 2850, sekarang 2680. Lumayan berasa sih untuk fraksi harga segitu. Lalu yang saham kelima yang di net sell asing itu PTBA dengan pelemahan 1,81%. Ya kalau saham-saham batubara agak turun saya nggak bingung sih. Nggak mungkin nggak ada profit takingnya gitu loh. Kayak Harum aja nih turun 5,64%. Kalau nggak turun malah aneh. Antara kena ini unusual market activity atau takut suspend atau yang lainnya saya nggak tahu. Tapi kalau pelemahan kayak gitu wajar lah gitu. Nah, kalau kita ukur dari valuasi atau nilai perdagangan, bukan valuasi fundamental pastinya, itu BBRI menempati nilai transaksi terbesar disusul oleh Pegas. Tadi ada yang nanya kan Pegas resistennya berapa? Sebenarnya resisten pertamanya udah ya 1215, lanjut berikutnya 1300 dan 1345. Jadi sekarang udah saya jawab. Lalu BBCA juga valuasi atau nilai transaksi terbesar, disusul WSKT dan kemudian Telkom. Telkom ini menarik ya kalau menurut saya, kenapa diem-diem gitu naiknya. Kayaknya jarang banget orang ngomongin, tapi naik gitu. Sekarang 3690, highest-nya 3690, sekarang 3670. Ya 3700 ini resisten yang lagi diuji, itu jelas banget. Sekarang kita lihat lagi dari sisi frekuensi saham apa sih yang orang lagi aktif banget mau perdagangkan. Nomor 1 ada Golden Eagle Energy atau SMMT. Ini kalau subsektornya oil, gas, and coal ya. Oh, jadi ada oil, ada gas, coal. Berarti sekali 3 komoditi naik ini cuan banyak dong harusnya. Tapi saya belum tahu sih, perkiraan aja. Kedua, saham Antam. Ketiga, WSKT. Keempat, Pegas. Kelima, BWPT. Oke, yang turun di sini cuma Antam, tapi Antam juga trennya masih sideways sih. Nanti saya coba cek deh, sekarang aja deh. Antam itu sidewaysnya dalam area tunggu. Antam buat yang punya ya, kali aja kepake infonya kan. Itu support 2170, kalau resistennya saya masih ingat banget 2670. Mirip-mirip Adro pada waktunya, tapi ya jelas beda sektor sih, cuman chartnya aja mirip, pola-pola dia sidewaysnya. Jadi 2170 untuk support Antam. Kalau masih tembus silakan stop loss. Tapi sideways biasanya aman sih. Ya lihat aja kondisi nanti gimana. Sentimen market apa? Kalau menurut saya cuma fase pullback aja. Karena udah berapa hari ya kita naik? 2 atau 3 hari gitu beruntun jalan terus IHSG-nya. Kalau ada profit taking itu bukan hal yang aneh. Dan juga mengakhiri sideways kan kemarin di atas 6172. Jadi pada sesi 2 nanti, menurut saya, view analis nih, IHSG memang masih akan melemah, tapi pergerakannya tetap dalam tren yang menguat. Ngerti nggak? Maksud saya tuh, ya karena udah lewat di atas 6172, otomatis saya nggak akan bilang IHSG akan masuk downtrend gitu kan, jelas-jelas udah lewat dari resisten. Dan dari Agustus kan pergerakannya higher low terus, itu menunjukkan bahwa IHSG memang akan menguat. Jadi trennya naik, tapi untuk hari ini diperkirakan pergerakannya masih menurun. Masih di atas 6172 lah perkiraan saya. Faktornya saya kira nggak ada. Tadi saya lihat dolar indeks naik, terus saya cek ke rupiahnya, ternyata efeknya nggak signifikan. Rupiahnya masih di bawah 14.300, di bawah tipis doang sih. Jadi nggak ada faktor eksternal yang menekan IHSG pada saat ini. Ya gimana juga waktu 2 hari yang lalu Dow turun dalam 500-an poin, saya lupa berapa persen, dan IHSG-nya malah naik. Jadi saya nggak mau kait-kaitan kan, udah terbukti nggak ada hubungannya juga. Yang perlu kalian perhatikan ya di situ aja. Dan ini kan Oktober ya. Oktober itu berarti sudah selesai dengan kuartal 3, maka kita akan masuk window dressing. Mulainya kapan saya juga nggak tahu, tapi ya biasanya selalu sebulan setelah kuartalan. Jadi kemarin September kuartal 3 ya bulan ini harusnya gitu. Jadi nanti kita tinggal lihat aja yang mana yang masuk. Kalau window dressingnya gerakin IHSG berarti kalau nggak di DAX 30 ya Q45 saham-sahamnya.
Nanti kita sesuaikan aja, dan tentu saja di Punch Jackson saya akan usahakan untuk bisa membantu dengan update saham apa aja yang bisa diperhatikan. Oke, saya akan coba cek dari pertanyaan-pertanyaan masuk. Pertanyaan pertama, view-nya untuk IPCC dan PKPK. Oke, kita mulai dari PKPK aja dulu. PKPK view-nya uptrend, ini jelas banget. Cuman memang dalam 3 hari terakhir daya jualnya agak lebih tinggi. Itu dari tanggal 28 September sudah mulai banyak ekor-ekoran di atas, termasuk hari ini. Estimasinya kalau sampai ada pelemahan terbatas, itu terbatasnya sampai pada 147 sebagai support dan resistannya pada 174. Itu untuk PKPK. Lalu IPCC. Wah, balik ke harga awal ya. Oke, IPCC ini view-nya sideways, tapi patternnya agak-agak mirip head and shoulder, jadi agak hati-hati ya. Head and shoulder ke arah double top juga, karena kelihatan di sini pola headnya tuh ada 2. Cuma karena angka yang masih mirip-mirip, saya anggap aja head and shoulder. Neckline-nya itu di 525. Kalau masih di atas ini boleh hold, tapi kalau udah tembus di bawahnya jangan disimpan dulu. Kita lanjut. Bagaimana analisa untuk ASRI di posisi sekarang, apakah layak untuk entry? ASRI itu kan masuk di Punch Focus kita tuh waktu itu. Saya lupa nama postingannya apa. Areanya belum berubah ya. Jadi dia masih di sekitar ini 166 sampai dengan 180. Masih sideways di area ini. Kalau mau ditambahin, mau nambah posisi, selama dia masih sekitar 166 silakan. Karena kalau di atas 180 biasanya saya pasti juga bilang nggak rekomen kalau udah kayak gitu. Karena sideways-nya udah berakhir, terus orang lain udah mulai euforia, kita ngapain ikut-ikutan. TP terdekatnya untuk ASRI 204 lah terdekatnya. Lanjut tuh Telkom, saya punya posisi 3305. Sekarang berapa ya? Oh iya, tadi 390. Oke. Terus kalau menambah muatan baiknya nambah muatan 3640. Itu resisten yang sebelumnya cukup kuat di saham Telkom ini. Gitu ya. Lanjut. Tekim dan INKP. Kalau dia udah punya posisi, TP-nya di berapa? INKP di 10.275, untuk Tekim 9.300. Cari lagi. WSKT, ADI, dan WSBP pilih mana? Kalau pilih mana, mungkin WSKT ya, akan lebih cepat pergerakannya karena ketolong sama asingnya juga. Kan tadi masuk urutan kelima untuk net buy asing. Tapi kalau chart saya prefer ADI. Cuman perbedaannya ya satu di doping asing, yang satu enggak. Jadi mungkin yang ADI-nya bagus dari chart tapi akan lebih lelet daripada WSKT. Gitu. MTK. Oke. Apakah boleh beli? Saya nggak nyangka dia symmetrical triangle-nya itu ngelanjutin downtrend. Confirm lagi, jadi pada waktu 24 September. Ya untuk MTK wait and see ya. Ini mungkin masih menurunnya sekitar 1650. Dan lanjutannya, ada lanjutan karena demand zone. Lanjutannya itu 1520. Jadi masih agak jauh untuk target pelemahannya MTK, saya kira wait and see. IMJS, Bevin, dan Mari. Boleh nanya S selanjutnya, support kali ya. Oke. IMJS, support selanjutnya. Support selanjutnya untuk IMJS, estimasinya 430. Lalu Bevin dan Mari. Bevin supportnya itu 925, dan Mari support, Mari ini head and shoulder juga nih. Mari supportnya ada di 400 sampai dengan 424.
Nah, lanjut. IMJS udah juga. Kalau boleh rekomendasi saham properti layak dikoleksi untuk hold sampai Q1 2022. Menarik sih ada goalnya sampai Q1. Cuman kalaupun saya bisa pilihin, saya nggak tahu apakah sampai Q1 atau cuma sampai Desember doang. Ya silakan silakan watchlistnya masukkan BSDE, SMRA, dan CTRA. Itu aja. Tapi apakah sampai Q1 2022? Tidak bisa menjamin ya. Kadang-kadang kalau rally-nya kecepatan kan target kita 3 bulan bisa selesai dalam seminggu gitu loh. Jadi saya cuma milihin dari yang menurut saya paling bagus. Tapi apakah sampai Q1 2022? Nggak tahu juga. Indi mau masuk boleh nggak? Siapa yang orang? Oke, untuk Indi mau masuk silakan. 1900 support terdekatnya. Targetnya ya 2050-an sampai 2200. Maklum sih kalau dia turun kan baru kena angka baru kan di 2000. MTK tadi udah kita bahas. BKSL, BWPT, dan Bumi sesi 2 masih bisa apa atau enggak? Yuk kita cek. BKSL sih masih bisa. Itu chartnya sampai sesi 1 ini aja masih bertahan gitu loh. BWPT juga mungkin probability lumayan tinggi, tapi saat ini dia lagi menguji resisten di 93. Lalu Bumi, untuk Bumi ini yang baru mulai naik ya, masih memungkinkan tuh penguatan, tapi kalau menurut saya agak terbatas untuk hari ini di 71 gitu. Masih naik, trennya masih naik, cuma kan saya perkirakannya tuh untuk sampai sesi 2 aja ya. Senin bisa aja lebih gitu. Bumi SR-nya udah ya tadi ya. Terus View Harum udah juga tadi di awal. Koreksi sehat karena profit taking. Karena nggak mungkin ada saham yang naik selamanya dan turun selamanya. Kayak DMMX siapa yang masih sangka kan 3.000-an sekarang 2.600. Untuk HMSP gimana, masih layak kah? Udah punya harga 1.300. Ini daily technical kita kemarin, jadi ada potensi untuk membentuk double bottom kalau dia tembus neckline di 1065. Jadi kalau bisa tembus 1065 mau balik ke 1300 itu lumayan enteng sih. Ya, untuk perkiraannya ke 1300 lumayan bagus, bisa dan memungkinkan. Namun pola ini bisa gagal kalau HMSP turun lagi di bawah 950. Jadi perhatikan di angka 950 itu. RALS bisa ditahan di sampai 750 atau enggak? Lebih pun bisa. Ini ascending triangle dan dan sudah confirm di atas 690. Jadi ke 750 bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Lanjut, ITMG bisa naik sampai berapa? Estimasinya kita ke 23.800. Kenapa targetnya segitu jauh? Optimis banget. Sebenarnya bukan optimis banget dengan prospek call. Saya cuma ngukur dari gapnya aja yang terbentuk pada 2 April. Oh, bukan 23.800, 23.825. Jadi ya sekitar situ sih, 23.800 sampai 23.825. Itu adalah gap ITMG sangat mungkin udah ditutup dan cuma tinggal 10% dari harga sekarang. Kan udah 21.000 nih, 10%an doang tinggal upside-nya kan. Jadi itu target pertama kita untuk ITMG. Kalau ditanya, lo optimis amat kenapa ya? Karena gap doang gitu. Saya nggak ngukur apa-apa. Dan itu memang udah kita pernah bahas juga sih. Waktu ITMG masih di harga 17 ribuan ya. Tinggal sedikit lagi. Kalau yang baru mau beli sih saya nggak berani rekomen. Takutnya gagal sampai 23 ribu gitu loh. Jadi kalau yang udah punya aja yang bisa ancang-ancang buat exit. Lanjutnya ada pertanyaan, PTBA mau masuk di berapa? PTBA ya. Bagus sih kalau ada koreksi nih. Dia ada demand zone di 2640 sampai dengan 2600. Nawarnya kejauhan gak ya? Gini deh, ambil support yang dekat aja dulu, gak usah langsung ke demand zone. Support terdekatnya 2680, kalau mau entry sekitar situ. Masih bisa naik menurut saya. Kemarin itu waktu di bulan Agustus sampai pada tanggal 27 dia konfirmasi inverted head and shoulder.
Dengan begitu target penguatan dia ya sekiranya 2.800 sampai dengan 2.980 itu bisa. Ya, terima kasih view-nya. Oke, sama-sama. SCMA dan Japfa gimana bisa take profit di berapa? Japfa 1940 dan 2020 itu targetnya. Sekarang ke SCMA. Di SCMA ini mah udah harusnya dari minggu lalu malah kalau perlu. Soalnya apa? Udah gagal tembus supply zone. Dan nyampe sih. Supply zone-nya itu ada di 2220. Dan waktu 22 September dia naik ke 2230. Ini udah harusnya taking profitnya ya setidaknya kalaupun telat-telat di tanggal 25 atau 24 September udah harusnya take profit. Ya, jadi kalau SMA sih dari sekarang pun kalau bisa di take profit aja kalau saran saya gitu. Lanjut, apakah MDKA direkomendasi beli? MDKA itu kalau ada yang trading gold pasti sadar, chartnya sama persis. Jadi dengan melihat pergerakan gold yang lagi turun, MDKA juga punya kemiripan yang memang gold related sih. Jadi dengan kondisi begitu, MDKA rekomendasi atau enggak, gold turun saya kira MDKA tidak bisa direkomendasikan. Takutnya makin turun. Ya kalau misal lihat saham, beli saham turun bagus sih, cuman gitu deh, ukur supportnya aja. 2260 itu target pertama pelemahan untuk MDKA. Mendekati 2260 bisa mulai cicil beli. Gitu. Kalau untuk sekarang sih enggak. Bank dan BBNI gimana support resistennya? Bank dan BBNI. Bank supportnya 2910, resistennya pada 3230. Sekarang kita ke BBNI. BBNI supportnya 5050, resistennya 5500, kalau lanjut ke 5800. Ini morning briefing kita tadi pagi, jadi masih hafal. Oke, selanjutnya IMAS udah, BJTM dan ASI. Oke, BJTM dan ASI kita cek. BJTM support resistennya ya. Untuk supportnya BJTM di 700 dan resistennya pada 780. Lalu untuk ASI supportnya 5075 dan resistennya terdekat sih 5550. Kalau lanjut lagi 5825. Tolong S dan R untuk SIMP. Untuk SIMP supportnya 458, resistennya 545. Ini saya cuma ngulang daily technical aja sih. Karena belum ada update terbaru, jadi ya udah. Ditanya ulang saya juga menjawab ulang. AGI apa sudah kena resisten? Belum. Resisten AGI itu 1730, masih jauh. Lanjut. CSIS sama kota. Properti bagus atau enggak, bagus dari sisi mana? Kalau teknikal CSIS iya bagus. Kalau kota enggak. Jadi satu bagus, satu enggak. Kalau dari chart ya. Saya nggak tahu kalau dari sudut pandang yang lain. Food apakah akan lanjut naik? Untuk sementara tidak. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena volumenya udah habis pada saat ARB dia di tanggal 30 September alias kemarin. Dan hari ini kelihatannya mau rebound sih. Tapi volumenya nggak nyampe setengah dari perdagangan kemarin dan ini udah sesi 1. Jadi agak dipertanyakan kemampuan untuk naik lagi. Kayak udah selesai gitu pestanya. MTK-nya udah, ya SMMT. Resistennya pada 232 dan supportnya pada 178. GGRM. Beli di berapa? Kita belum rekomendasi sih untuk GGRM. Jadi wait and see.
Resisten BBTN. Resisten pertama udah kena ya, 1500. Resisten keduanya 1555 dan ketiganya 1660. Agro apakah akan turun sampai berapa? Turun sampai berapa? Oke. Kalau turun sampai berapa? Kalau masih ngikutin pattern harusnya sih cuma sampai 2070, tapi kalau 2070 aja nggak bisa bertahan, target pelemahan selanjutnya akan berada pada 1700 untuk target selanjutnya agro. Doit layak masuk di berapa? 330, mau masuk gak apa-apa. Terus Era SMMT lagi. SMMT udah kita bahas. Masih boleh masuk atau enggak? Yakin gak yakin saya kalau lihat pergerakannya. Kalau mau scalping di saham-saham yang udah naik tinggi gitu ya lot kecil aja. Tapi saya pribadi mempertanyakan apakah akan mulai profit taking atau enggak. Selain faktor ini hari Jumat, weekend. Kedua, memang kalau udah naiknya setinggi itu biasanya udah susah untuk lanjut naik. Nah, sekarang untuk Era. Boleh kolek di berapa? Kemarin nguji resisten di 635 gagal sih. Jadinya dia lanjut downtrend. Nah, kita cari supportnya aja. Supportnya 565 untuk saham Era. Bisa masuk di situ. VRP TP Elsa. VRP. Berapa kali ya? Oke. Dia kan sebelah V kan B kan. Oke, Elsa membentuk resisten di 314 dan selanjutnya pada 338. Itulah dua target untuk Elsa. Terus. WSKT bisa masuk di berapa? Mau masuk sekarang maksudnya. Kalau masih dapat ya, itu di 945. Kalau masih dapat. Itu support terdekat. Kalau mau yang agak jauhan 920. Dan untuk targetnya perkiraan kita sekitar ya mentok-mentoknya 1140 sampai 1200 minggu depan. Ini karena lagi orang lihat asingnya net buy aja, jadi agak lebih optimis. Makanya tadi ada yang nanya kan saya di compare WSKT, ADI sama WSBP ya, saya lupa. Dan saya pilihnya ADI lebih bagus dari sisi chart. Tapi kalau untuk yang butuh volatility tinggi, WSKT ada momennya nih, karena ada asing net buy. Orang suka yang kayak gini. Dikira kan ada yang bagus-bagus atau mungkin mengharapkan WSKT akan mengulang sejarahnya kayak waktu dulu. Ya akan terjadi atau enggak kita nggak tahu. Cuman setidaknya saat ini memang ada triggernya untuk penguatan yang dengan volatility yang lebih tinggi di WSKT. View-nya IPCM dan IPCC. Tadi kan IPCC udah, kita ke IPCM. Oke, IPCM ini patternnya sih nggak jelas. Jadi saya nggak bisa bilang ini ada chart pattern atau enggak. Jadi kita ukur supply demand zone aja. Demand zone berada pada 370 sampai dengan 378. Resisten pertama 420 dan resisten selanjutnya 448 untuk IPCM. Recommended to buy atau enggak? Boleh aja sih. Soalnya waktu 2 hari yang lalu ada peningkatan volume, jadi ada daya beli yang cukup besar untuk saham ini. Lumayan menarik. Gitu. TP berapa untuk UNTR? Saya perlu cek lagi kenapa, karena TP pertama sih udah kena. Kalau kita pakai technical, itu sebelumnya kan di bulan Juli sampai September dia bikin triple bottom, sorry. Triple bottom itu kan bullish reversalnya paling kuat itu. Nah, target pertamanya UNTR itu udah kena 22.850, sekarang kan 26.000. Kita cari target berikutnya. Kalau berdasarkan supply zone-nya harusnya kenanya di 27.000. Itu untuk target baru untuk UNTR. Ya gitu. Ini saham alat berat, tapi kalau koal naik, nggak ada pembelian alat berat, sahamnya naik duluan, ya itu menariknya saham. Tapi ya itulah. Intinya UNTR estimasi target berikutnya sih 27.000 sebagai resisten terdekat yang bisa teman-teman perhatiin kalau punya.
Nah, lanjut lagi. PTBA udah kita bahas tadi. Ada pertanyaan apa lagi ya? Habis sih. Atau mungkin ada yang ke-skip. Oke, saya kira sudah habis. Maka pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita pada